Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai mutasi PBB atau yang lebih kita kenal dengan istilah balik nama PBB dan pecah PBB. Apa sih perbedaan balik nama dan pecah PBB? Syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk pengajuan prosesnya saya akan bahas tuntas di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, hidupkan tanda lonceng, dan share ke banyak orang agar banyak orang terbantu dengan informasi ini, terutama untuk masyarakat di DKI Jakarta. Apa itu mutasi PBB? Mutasi PBB adalah proses perubahan data subjek atau objek pajak PBB. Dasar dari mutasi PBB ini terjadi karena adanya peralihan hak atau peralihan kepemilikan yang disebabkan oleh jual beli, waris, hibah, ataupun APHB atau akta pembagian hak bersama. Mutasi PBB ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mutasi seluruhnya kita kenal dengan istilah balik nama PBB, dan mutasi sebagian yang kita kenal dengan pecah PBB. Nah, ini untuk balik nama. Balik nama PBB adalah proses perubahan data PBB karena adanya peralihan hak atau kepemilikan yang disebabkan oleh jual beli, waris, hibah, dan APHB kepada satu orang atau satu perusahaan atas seluruh luas tanah. Jadi proses balik nama ini kalau ada satu bidang tanah dibeli oleh satu orang, nah seluruhnya beralih. Maka untuk perubahan data PBB-nya kita mengajukan proses balik nama PBB. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini ada tanah yang semula milik Pak John. Nah, ini tanah ini 170 meter milik Pak John, kemudian akan beralih ke satu pihak, dijual seluruhnya, atau misalnya diwariskan seluruhnya, dihibah seluruhnya, seperti itu kepada satu pihak. Nah, pemilik baru dari proses peralihan ini, misalnya si pembeli ya, katakan kita beli dari Pak John, maka si pembeli ketika akan melakukan proses perubahan data PBB-nya itu mengajukan proses balik nama PBB. Karena yang beralih seluruh tanah milik Pak John beralih ke si pemilik baru. Nah, ini pecah PBB. Pecah PBB itu proses perubahan data PBB karena adanya peralihan hak atau kepemilikan yang disebabkan sama oleh tadi peristiwa jual beli, waris, hibah, atau APHB kepada satu atau beberapa pihak atas sebagian dari luas tanah. Nah, ini simulasinya, misalnya sama, datanya masih yang tadi ya. Pak John punya tanah 170 meter, kemudian Pak John jual ke satu pihak sebagian, misalnya 100 meter dijual oleh Pak John, maka si pembeli itu ketika akan mengajukan perubahan data PBB, dia akan mengajukan pecah atas NOP ini atau atas PBB ini. Mengajukan pecah dengan nilai 100 meter yang tadi dia beli. Jadi nanti hasilnya akan ada dua PBB. Satu PBB milik si pemilik baru, dan yang dua lagi PBB sisa induk yang masih nama Pak John. Karena sebagian tanah masih dimiliki oleh Pak John. Nah, dokumen apa aja sih yang harus disiapkan ketika kita akan melakukan proses peralihan? Nah, ini dia dokumennya. Yang pertama adalah fotokopi KTP dan KK pemilik baru. Nah, ini harus dilampirkan. Kemudian fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. Kalau kita mengajukan perubahan PBB untuk tahun ini, itu kita wajib melampirkan SPPT 2021. Misalnya kita melakukan pengajuan perubahan
PBB data itu kita masukkan tahun ini. Nah, biasanya perubahan datanya itu untuk tahun berikutnya. Apalagi untuk proses pecah, itu kalau dia proses pecah masuk datanya tahun ini, itu perubahannya hasilnya adalah di tahun berikutnya, seperti itu. Jadi ini dilengkapi nanti data-datanya, ESPPT-nya harus dilampirkan di tahun yang kita masukin berkasnya, tahun ini, tahun sekarang, tahun 2021, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, bukti lunas tunggakan. Nah, dipastikan tidak ada tunggakan yang tertinggal atau tersisa. Jadi harus lunas seluruhnya. Jadi ketika kita melakukan proses jual beli, saran saya yang harus dicek pertama kali adalah apakah dari PBB itu masih punya tunggakan pajak. Kalau masih ada, dibayarkan. Jadi sebelum proses jual beli itu selesai, itu harus clear dulu, karena ketika misalnya kita sebagai pembeli lupa untuk ngecek atau memastikan kalau prosesnya itu sudah lunas, imbasnya adalah nanti si hutang pajaknya itu akan terus melekat kepada objek gitu loh. Jadi nanti jadi beban si pemilik baru. Jadi sedari awal kalau kita membeli sesuatu itu pastikan dulu PBB-nya lunas, supaya di kemudian hari ketika kita akan melakukan proses pecah PBB atau balik nama, itu kita nggak ribet lagi harus melunasi hutang-hutang pajaknya, seperti itu. Kemudian di sini poin keempat, melampirkan bukti kepemilikan sesuai peralihan. Kalau kita mendapatkan tanah itu karena jual beli, maka kita fotokopi akte jual belinya. Kemudian kalau itu adalah peralihan daripada waris, orang tua kita meninggal, maka kita harus melampirkan surat keterangan warisnya atau akta warisnya. Kalau dari peristiwa waris itu sudah dibagi ke masing-masing pihak, misalnya diwariskan 170 meter, dibagi ke 3 orang, masing-masing itu 50 meter, 50 meter, dan 70 meter, maka yang harus dilampirkan adalah APHB. Jadi kalau kita menerima waris, kalau waris itu kan misalnya satu orang meninggal, orang tua kita meninggal, punya 3 anak, peristiwanya adalah peristiwa waris. Prosesnya balik nama, tapi masih nama bareng-bareng nih, nama bareng-bareng bertiga. Tapi kalau misalnya atas nama bareng-bareng ini sudah akan dibagi ke masing-masing orang, maka itu harus melampirkan APHB-nya, akta pembagian hak bersama. Di dalam APHB itu nanti akan disebutkan si A sebagai pihak pertama dapat berapa meter, si B berapa meter, si C berapa meter. Itu nanti masing-masing orang ada pembagian haknya, seperti itu. Jadi APHB ini turunan dari waris ketika sudah akan bersurat atau bersertifikat atau mau urus PBB-nya udah sesuai bagiannya masing-masing, seperti itu. Kemudian kalau kita dihibah, maka yang kita lampirkan adalah akta hibahnya. Yang kelima, sertifikat tanah. Nah, ini sebaiknya saya sangat menyarankan ketika kita melakukan proses pecah PBB ataupun balik nama PBB, sebaiknya ketika tanah kita sudah lengkap sampai dengan proses sertifikatnya. Karena apa? Jika kita masih melakukan perubahannya ketika datanya masih berupa akte jual beli, biasanya akan terjadi selisih. Nah, ini diutamakan tuh selisihnya biasanya selisih luas tanah. Misalnya awalnya kita beli 180, katakanlah 180. Di dalam akte jual beli diukur di awal 180. Nah, ketika kita akan bersertifikat dan diukur ulang oleh pihak BPN, karena misalnya harus memenuhi standar GSB, garis padan jalan, atau misalnya nanti terpotong kena planning jalan kah atau apakah, itu biasanya jumlah tanah itu bisa berkurang. Jadi dari 180 itu biasanya nanti yang dapat disertifikatkan hanya misalnya 165, seperti itu. Nah, ini nanti kalau kita melakukan proses perubahannya selagi akte masih hanya akte seperti itu, belum berupa sertifikat, biasanya akan terjadi selisih itu. Nah, itu berimbas kepada nantinya kita harus melakukan pembetulan. Saran saya,
kalau kita mau melakukan pecah PBB atau balik nama, itu sebaiknya kita sudah juga melakukan balik nama sertifikatnya di BPN. Jadi selisih nilai bangunan atau selisih nilai dari luas tanah itu dapat terhindarkan seperti itu. Tapi kalau misalnya baru proses akte jual beli atau APHB sudah mau pecah PBB, itu juga tidak masalah, tidak apa-apa selama kita memiliki dokumen resminya. Cuma ya dengan catatan ketika ada selisih luas tanah seperti itu maka nanti kita melakukan pembetulan. Jadi kan kalau selama ini kadang orang suka bingung ya, kok luas tanah saya lebih sedikit, kok luas tanah saya lebih besar di penulisan PBB-nya, apa salah nih nulis PBB-nya gitu. Kebanyakan persentase kesalahannya itu bukan pada SPPT PBB-nya, biasanya pengajuannya waktu belum disertifikatkan dan diukur ulang BPN. Nah, itu selisihnya terjadi di situ. Tapi kalau memang hal itu terjadi ya tinggal melakukan pembetulan saja. Proses pembetulan mungkin kalau ada kesempatan akan saya bahas di video berikutnya. Selain sertifikat tadi, jangan lupa poin 6, foto tanah atau bangunannya. Ini difoto, gunanya untuk apa? Untuk nanti petugas verifikator memverifikasi di awal, seperti itu. Kemudian poin 7, ini ada PM1. PM1 adalah surat pengantar dari kelurahan. Nah, surat pengantar ini wajib banget harus ada dan wajib dilampirkan terutama untuk proses pecah PBB. Kemudian yang ke-8, surat kuasa dan fotokopi KTP kuasa. Bagi mungkin teman-teman yang tidak punya keleluasan waktu atau mungkin kerja sulit datang ke kantor secara langsung atau mengurus secara langsung, atau misalnya sorry nggak mau ribet, itu teman-teman bisa menyuruh pihak ketiga, bisa minta jasa notaris atau misalnya minta jasa konsultan untuk melakukan proses perubahannya. Nah, syaratnya melampirkan surat kuasa, ditujukannya kepada kepala UP3D, tempat lokasinya berada, kemudian difotokopi KTP dari penerima kuasanya. Poin 9, jangan lupa lampirkan fotokopi SSPD BPHTB. Ini fotokopi pajak pembelian. Buat teman-teman yang melakukan proses jual beli itu biasanya ketika melakukan jual beli atau buat AJB itu ada sejumlah bea yang dibayarkan kepada pemerintah daerah. Nah, itu formulir pembayarannya disebut dengan SSPD BPHTB, ini teman-teman lampirkan. Terutama untuk teman-teman yang jual beli di tahun 2013 ke atas, itu wajib melampirkan. Untuk yang melakukan jual beli tahun 2012 ke bawah, masih diperkenankan untuk tidak melampirkan SSPD ini. Kalau misalnya nggak ada, coba ke notarisnya untuk diminta. Atau misalnya sudah hilang dan lain sebagainya, saran saya silakan konsultasi ke petugas UP3D-nya, seperti itu. Apakah boleh untuk tidak melampirkan, seperti itu. Kemudian poin 10, fotokopi IMB. Sama untuk IMB juga untuk bangunan-bangunan lama, jika tidak punya IMB, itu tidak apa-apa. Datang aja ke UP3D-nya, yang penting poin 1 sampai 8 terpenuhi. Untuk poin 9 dan poin 10, nanti teman-teman bisa konsultasi langsung dengan petugas UP3D-nya. Kemudian untuk poin 9 juga sama, ini surat tidak sengketa. Jika punya surat tidak sengketa dari RT RW dan kelurahan, dilampirkan saja. Biasanya juga ada format khusus dari teman UP3D, itu tergantung dari berkas yang teman-teman punya. Kalau berkas yang teman-teman punya kronologisnya lengkap, peralihannya lengkap, tadi misalnya dari Pak John sebagai nama yang ada di PBB, langsung menjual ke Pak Amir, artinya kan dari John langsung Amir, itu kan kronologisnya jelas nih, PBB-nya namanya Pak John, dijualnya ke Pak Amir, jadi kan nyambung gitu ya. Nah, itu tidak perlu surat tidak sengketa. Tapi kalau ada kronologis yang terputus selama teman-teman itu sudah mensertifikatkan, ada kronologis yang terputus, misalnya dari Pak John menjual ke pihak kedua. Nah, teman-teman belinya nggak dari Pak John-nya nih, tapi dari pihak keduanya, pembeli pertama yang dari Pak John gitu. Katakanlah namanya si Amir deh, Amir lagi ya, maaf Pak Amir, namanya saya pakai. Misalnya Pak John jual ke Pak Amir.
Pak Amir ini tidak melakukan proses pecah PBB, tapi langsung menjual ke Bu Wati. Nah, Bu Wati ini harus minta sama Pak Amir AJB sebelumnya, AJB dari Pak John ke Pak Amir. Untuk nanti kalau mau melakukan perubahan-perubahan data ke instansi-instansi terkait, punya surat kronologis. Nah, kalau Bu Wati tidak bisa melampirkan kronologi sebelumnya, tapi hanya melampirkan akte jual belinya Bu Wati dengan Pak Amir, sedangkan PBB-nya namanya Pak John, itu kan kayak nggak nyambung ya. Nah, kalau untuk hal-hal yang seperti itu, selama sudah disertifikatkan, biasanya nanti petugas di UP3D itu minta surat tidak sengketa. Surat tidak sengketa ini nanti formatnya ada di sana, di teman UP3D. Jadi nanti datang aja langsung ke UP3D lokasi objek berada ya. Jadi pengajuan proses ini, balik nama dan pecah PBB diajukan sesuai dengan lokasi tanah yang kita beli itu di mana. Kalau kita beli di UP3D misalnya Tebet, maka kita ke UP3D Tebet. Untuk konsultasinya, minta formulirnya, seperti itu juga surat tidak sengketanya itu formatnya minta di UP3D Tebet seperti itu. Kalau kita belinya di Mampang, minta ke UP3D Mampang. Pokoknya prosesnya itu sesuai dengan lokasi tanah atau rumah berada, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman juga masih bingung bagaimana formulirnya, bagaimana SPOP LSPOP-nya, nanti akan saya bahas juga. Nah, ini yang berikutnya adalah tentang formulir permohonan juga SPOP dan LSPOP. Ini nanti saya jelaskan. Saya jelaskan dulu cara pengajuannya. Nanti teman-teman bisa ajukan dengan dua cara. Yang pertama datang langsung ke kantor UP3D. Nanti di kantor UP3D teman-teman akan mengisi formulir permohonan, juga SPOP dan LSPOP. SPOP itu surat pendaftaran objek pajak dan LSPOP itu lampirannya. Contohnya kayak apa nanti saya akan beritahu. Nah, yang kedua, teman-teman harus melampirkan dokumen yang dibutuhkan. Yang tadi sudah saya sebutkan ya. Itu dibawa ke UP3D-nya, dibawa dilengkapin. Jangan lupa sediain materai 1 kalau nanti butuh surat pernyataan atau ya jaga-jaga ya. Biasanya butuh surat pernyataan. Jangan lupa bawa materai, itu saran saya. Selain datang ke UP3D, Bapenda juga menyediakan pelayanan online ya. Daftar online tuh teman-teman bisa di pajakonline.jakarta.go.id. Masukkan user dan password. Ini bagi teman-teman yang sudah daftar ESPPT otomatis punya user dan password. Maka teman-teman itu bisa ngajuin proses pecah PBB atau balik nama PBB melalui pajakonline.jakarta.go.id. Bagi yang belum punya, daftar dulu. Nah, nanti kalau sudah masuk ke interface-nya, teman-teman itu masuk ke menu PBB, pilih pelayanan, kemudian nanti diisi semua data yang diminta dan diupload dokumennya. Nah, upload dokumen itu saya sarankan teman-teman upload dalam format PDF, bukan dokumen yang difoto. Ini kan kita mau ajukan proses ke instansi pemerintah, jadi saran saya teman-teman juga harus polite, artinya harus sopan, memberikan dokumen-dokumen itu yang bentuknya dokumen, bukan bentuknya foto. Biasanya kalau yang foto-foto kayak gitu, itu ditolak. Karena 1, biasanya kurang jelas, 2, tidak terbaca, 3 juga seperti kayak unpolite ya, itu bukan soal kesopanan sih ya, tapi lebih kayak ke validitasnya gitu loh. Kayak kurang valid, jadi lebih baik di scan teman-teman, terus di-upload. Kalau misalnya nggak punya mesin scan, itu bisa download aplikasi namanya Cam Scanner. Nah, itu teman-teman bisa foto dokumennya melalui handphone dengan download aplikasi itu sendiri, nanti hasilnya seperti dokumen dan berbentuk PDF kayak gitu. Nanti kalau udah diupload semuanya, teman-teman tunggu verifikasi dari petugas. Verifikasinya ini memang agak lama ya, karena memang ikut antrian berkas itu yang pertama, teman-teman. Kita ikut antrian berkas, jadi nanti biasanya kalau sudah diverifikasi itu akan ada jawaban dari
petugasnya ya. Misalnya dokumen Anda diterima atau misalnya kurang lengkap, dokumen Anda ditolak. Nah, biasanya kalau misalnya ditolak itu karena kurang berkas. Jadi saran saya, dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan, apa aja yang harus dilampirkan tuh teman-teman upload semuanya. Walaupun misalnya di menunya itu nggak ada kayak kakak ya. Kartu keluarga itu terakhir saya cek di pajak online itu kartu keluarga itu tidak terdapat menu untuk upload di situ. Jadi teman-teman mensiasatinya dengan upload bersama KTP seperti itu. Terus kayak foto rumah juga nggak ada. Nah, untuk mensiasatinya teman-teman itu upload bersama dengan elspop-nya seperti itu. Nanti mungkin saya akan jelaskan di poin berikutnya ya. Nah, ini dia formulir permohonan. Untuk formulir permohonan nanti teman-teman bisa buat sendiri, bisa ketik atau tulis tangan. Nah, contohnya kayak apa ini saya sudah buatkan contohnya. Nah, ini contohnya kurang lebihnya seperti ini dan mudah-mudahan ini bisa diterima karena melalui proses ke beberapa UP3D formatnya hampir mirip dan hampir sama seperti ini. Ini saya rangkum untuk teman-teman. Nah, seperti ini surat permohonannya. Ini surat permohonan untuk balik nama. Di sini nanti ketik aja surat permohonan untuk margin atau apa nanti teman-teman atur sendiri. Formatnya kurang lebih seperti ini. Perihalnya nanti teman-teman tulis permohonan balik nama PBB untuk SPPT tahun pajak 2022. Kenapa tahun 2022? Biasanya ketika teman-teman mengajukan perubahan PBB, mengajukannya tahun ini 2021, hasilnya itu pada umumnya adalah untuk tahun berikutnya di 2022. Kecuali teman-teman mengajukan proses balik nama PBB, begitu PBB itu terbit, PBB terbit tahun ini kalau tidak salah di bulan Mei, PBB itu terbit di bulan Mei, teman-teman mengajukannya di bulan Juni. Nah, teman-teman ingin minta balik namanya untuk tahun ini juga, itu biasanya bisa kalau teman-teman ngajuin di awal-awal PBB terbit ya. Tapi kalau teman-teman udah mengajukan di atas bulan Agustus untuk balik nama ya, ini untuk proses balik nama, itu biasanya teman-teman akan menerimanya di tahun 2022. Karena kalau udah bulan Agustus, proses masuk data itu udah banyak dan berlimpah. Itu biasanya di cut off untuk diterbitkan di tahun 2022. Jadi teman-teman masukin datanya sekarang, hasilnya untuk tahun berikutnya, seperti itu. Kalau balik nama, masih bisa diajukan untuk tahun ini juga selama teman-teman ngajuin itu di bawah bulan Agustus. Pengalaman saya seperti itu. Nah, kalau untuk proses pecah PBB, nah hampir untuk seluruh proses pecah PBB, maaf agak kelibet, untuk seluruh proses pecah PBB itu pada umumnya adalah untuk tahun berikutnya. Jadi teman-teman ngajuinnya sekarang, itu hasilnya dan perubahannya untuk tahun depan atau untuk tahun berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Biasa seperti permohonan pada umumnya, di poin ini nanti teman-teman buat yang bertanda tangan di bawah ini, nama, nomor KTP, alamat, kelurahan, handphone, dan email. Nah, ini handphone, ini wajib banget teman-teman lampirkan, karena biasanya petugas akan survei. Kemudian juga email. Biasanya ada dua jenis, apa istilahnya ya, pendataan atau pemeriksaan. Itu nanti kalau data teman-teman oke, dianggap gampang, mudah, oke, itu biasanya hanya akan dilakukan pemeriksaan kantor. Nah, makanya itu gunanya teman-teman melampirkan foto adalah ketika data yang dilihat oleh petugas itu oke, bagus, ada fotonya segala macam, itu biasanya petugas melakukan perubahannya itu tanpa harus survei, tanpa harus ke kantor seperti itu. Tanpa harus ke lokasi, tanpa harus ke lokasi teman-teman berada, kayak gitu. Nah, tapi kalau dirasa perlu, biasanya untuk luas-luas tanah yang besar, itu petugas pasti akan datang untuk survei langsung. Nah, ini handphone wajib ada karena petugas akan butuh menghubungi teman-teman untuk survei. Kemudian alamat email juga wajib, karena petugas harus input email ini ya. Nah, untuk poin yang ini, teman-teman bisa isi dengan data PBB. Jadi kayak gini, sebagai wajib pajak atau kuasa. Jadi di sini bisa nama teman-teman langsung. Kalau memang yang datang kuasanya, di sini boleh nama yang kuasanya. Di bagian ini
Sebagai wajib pajak atau kuasa wajib pajak atas objek pajak, NOP. Nah, NOP ini nomor PBB. Jadi nomor PBB yang teman-teman ajukan balik namanya. Alamat kelurahan, kecamatan, ini juga lokasi tanah yang teman-teman punya sekarang atau teman-teman mau alihkan ya. Kemudian dengan ini mengajukan permohonan balik nama dengan data SPPT sebagai berikut. Di sebelah kiri sini datanya sesuaikan dengan PBB lama. Ya, PBB lama, PBB saat ini yang teman-teman belum ubah atau mau ubah. Jadi kayak di sini ini kan masih punya Pak John 170 meter, bangunan masih 150 meter, 151 maaf. Kemudian kan dibeli Pak Amir semuanya. Nah, di data permohonan Pak Amir kan mengubah data. Nah, di data permohonan perubahan ini Pak Amir menulis namanya. Diubah ke Amir, luas buminya atau luas tanah 170, bangunan 151, seperti itu. Kemudian poin di bawahnya ditulis bersama permohonan ini dilampirkan antara lain. Nah, apa-apa yang teman lampirkan silakan tulis. SPOP dan LSPOP nanti saya jelaskan. Ini bisa di-download di bprd.jakarta.go.id. Kemudian untuk surat kuasa, kalau teman-teman pakai kuasa. Untuk IMB itu jika ada, terutama kalau bangunan lama, kalau tidak punya IMB nggak apa-apa ya. Nah, ini nanti biasa tanda tangan dan tanggal. Untuk pecah PBB juga sama, kurang lebih perbedaannya hanya di perihal pecah PBB, kemudian di pengajuan permohonan pecah PBB, dan di pengisian data. Nah, perbedaannya di sini. Misalnya data lama milik Pak John, kemudian Pak John sudah jual ke Amir sebagian, maka pengajuan perubahan datanya Amir menulis namanya, jumlah luas tanah yang dia beli, dan bangunan yang dia beli. Dan di bawahnya Amir wajib menuliskan tetap nama Pak John, kemudian sisa tanahnya, dan juga sisa bangunan. Jadi nanti hasilnya akan ada 2 SPPT PBB. Nanti data Pak John dan data Amir. Nah, itu makanya disebutnya pecah karena dibagi 2. Nah, untuk lampirannya sama, hanya perbedaannya nanti di sini. Di sini saya belum tuliskan ya, nanti teman-teman tambahin di sini harus ada pengantar PM1 dari kelurahan, itu wajib banget ada. Nanti teman-teman lampirkan juga dan tuliskan seperti itu. Nah, ini kurang lebih contohnya, teman-teman bisa pakai dan buat untuk nanti dilampirkan ke UP3D pada saat teman-teman mau ngajukan perubahan data, atau juga teman-teman bisa lampirkan dan upload ke pajak online pada saat teman-teman mau melakukan perubahan datanya secara online. Nah, ini SPOP dan LSPOP. Nah, ini bentuknya teman-teman. Ini bentuk dari SPOP yang sudah kita unduh melalui web aplikasi bprd.jakarta.go.id. Nanti saya akan simulasikan cara unduh dan downloadnya. Oke, sekarang kita unduh SPOP dan LSPOP-nya. Caranya masuk dulu ke situs Bapenda. Kita ketik aja di web browser kita Bapenda DKI Jakarta. Seperti itu. Ketik aja ini. Nanti akan muncul ini bprdjakarta.go.id. Nah, teman-teman nanti pilih atau klik yang ini bprd.jakarta.go.id. Nanti akan dialihkan. Nah, ini dia situs webnya ya. Masuk ke Bapenda, kemudian di sini banyak menu-menu yang ada. Nah, karena kita akan fokus untuk download, jadi nanti teman-teman langsung arahkan aja ke bawah kursornya. Nanti akan ada, nah di sini di berita terkini, ntar di bawahnya ada nih bagian form SPOP, SPTPD, dan formulir pendaftaran. Nah, teman-teman klik di bagian ini. Kita klik nanti di bagian ini, kita tunggu dulu. Saran saya kalau mau mengunduh itu malam, karena kalau pagi itu agak traffic ya. Nah, ini dia nanti tampilannya teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung ke bagian
bawah, ini nanti ada tulisan SPOP PBB P2 DKI Jakarta. Nah, ini SPOP-nya. Jadi nanti ada dua bagian yang kita unduh. Yang pertama SPOP, yang kedua yang di bawahnya nih LSPOP. Nah, ini kita klik dulu yang SPOP. Kita klik yang SPOP. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal unduh aja. Unduh. Ya. Teman-teman unduh. Kemudian untuk yang keduanya juga sama, teman-teman klik LSPOP-nya. LSPOP-nya teman-teman klik, terus nanti teman-teman unduh juga. Nah, ntar diklik nih unduhnya di sini. Diklik unduhnya. Nah, kalau sudah diunduh, nanti hasil tampilannya akan seperti ini. Nah, ini dia. Ini SPOP. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB. Nah, ini SPOP-nya. Ini tampilannya. Teman-teman bisa lihat. Sini ada data-data yang harus diisi. Nanti ini teman-teman isi. Kemudian nanti diserahkan ke UP3D-nya. Atau yang melakukan perubahannya secara online, ini nanti diupload di pajak online-nya. Nah, ini. Ya, tampilannya seperti ini. Saya akan jelaskan. Yang pertama, teman-teman harus isi adalah langsung aja poin yang B. Ya, kalau teman-teman mau isi langsung ke poin B aja. Jadi nanti poin yang 1, 2, 3, 4, 5 kosongkan saja dulu. Biasanya nanti akan diarahkan juga sama petugasnya kalau memang harus diisi. Karena poin 4 sama poin 5 itu untuk data baru. Nah, data baru ini biasanya data baru pengajuan PBB kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau ngajuin pecah PBB, kemudian teman-teman yang mau ngajuin balik nama PBB, saran saya sih dikosongkan saja. Nanti biasanya petugasnya yang bantu untuk isi jika memang wajib diisi. Kalau di sininya nanti teman-teman bisa isi unit pelayanan pajak daerah mana teman-teman ngajuinnya. Misalnya daerah Mampang, ya daerah Mampang seperti itu. Nah, ini yang teman-teman isi nanti langsung ke poin 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini langsung di poin B ya. Data letak objek pajak. Yang teman-teman isi di sini adalah alamat lokasi tanah atau rumah yang teman-teman beli atau miliki yang mau diubah datanya ya. Jadi ini bukan alamat teman-teman, tapi alamat tanahnya yang teman-teman beli atau teman-teman sudah alihkan haknya ke nama teman-teman. Kemudian diisi poin C. Nah, di C ini ada data subjek pajak. Data subjek pajak ini diisi data pemilik. Nah, ini diisi data teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah beli dari orang lain, terus balik nama PBB-nya, ini bukan nama pemilik lama lagi, tapi langsung nama pemilik baru. Kayak tadi Pak John jual ke Pak Amir, berarti di sini nama subjeknya Amir. Nama jalannya, kelurahan, ini alamatnya Pak Amir. Kalau Pak Amir ternyata sudah tinggal di situ, itu lebih baik saya sarankan untuk isi sesuai dengan alamat domisili. Nah, KTP-nya rubah. Biasanya seperti itu, orang biasanya pindah dulu orangnya baru KTP-nya. Nah, di sini teman-teman bisa minta juga ke petugasnya sesuaikan nama teman-teman dengan domisili karena nanti akan rubah KTP, misalnya seperti itu ya. Atau kalau memang itu adalah rumah kedua sebagai bentuk investasi, sedangkan teman-teman nanti alamatnya tetap di rumah teman-teman, maka teman-teman nanti tetap isi ini sesuai KTP. Lebih bagus sih memang sesuai KTP. Jadi intinya ini adalah data pemilik baru. Kemudian di sini ada data tanah, luas tanah disesuaikan dengan dokumen perolehan. Kalau sudah bersertifikat, sesuaikan luasnya dengan luas sertifikat. Kemudian nanti di sini ada jenis tanah. Kalau ada tanah yang sudah dibangun, ada bangunannya atau rumahnya, ini dipilih tanah dan bangunan. Kalau bentuknya masih tanah kosong, dipilih poin 3 tanah kosong, seperti itu. Kalau bentuknya kapling siap bangun, dipilih. Nah, ini tinggal pilih aja. Kalau fasilitas umum nggak mungkin ya, karena kan teman-teman beli biasanya sih untuk dibangun. Nah, di sini nanti ada data bangunan, jumlah bangunan. Kalau dalam satu luasan tanah itu ada 3 bangunan, silakan tulis. Kalau memang cuma 1, tulis aja 1.
Ini jangan lupa di sini nama saja ditulis, ini tanggal saja, tanggal permohonan, dan ini tanda tangan saja. Kemudian kalau untuk poin G dikosongkan, karena ini nanti untuk petugas. Nah ini nanti teman-teman buat sketch sederhana aja. Nah seperti ini sederhana aja, dari jalan utama ke rumah teman-teman atau dari rumah teman-teman ke gang yang paling dekat aja, supaya petugasnya ada sedikit tunjuk lah ya. Nah kayak gini contohnya, nggak usah terlalu bagus, nggak apa-apa, yang penting diisi. Ini spopnya. Ya, jadi nanti teman-teman isi spopnya. Kemudian setelah spop, teman-teman wajib isi L-spop, lampiran dari spop ini. Ini bentuk L-spopnya. Nah, ini dia. Lampiran surat pemberitahuan. Nah, ini L-spopnya, bentuk bagian yang kedua. Untuk poin 1, poin 2, teman-teman kosongin. Teman-teman langsung aja ke bagian A, rincian data bangunan. Di sini ada jenis penggunaan bangunan. Kalau itu adalah rumah tinggal dan teman-teman tempatin, itu dipilih perumahan. Kalau ternyata itu adalah ruko, rumah toko, apapun alasannya, teman-teman mau bilang itu kan rumah tapi ada tokonya, itu tetap ruko. Dan teman-teman wajib isi ini. Karena walaupun teman-teman isi ini, ketika disurvei maka petugas itu berwenang untuk merubah ke sini. Jadi kalau bentuknya toko, ruko, isinya poin 4 aja. Nah ini poin 7, poin-poin lainnya ini tinggal disesuaikan aja sama peruntukan bangunan yang memang teman-teman miliki. Untuk poin 10 ini terutama dikhususkan untuk kontrakan ya. Kontrakan atau rumah kos itu nanti masuknya lain-lain. Dipilih lain-lain seperti itu. Nah, yang perumahan itu benar-benar yang memang rumah tinggal, bentuknya rumah tinggal, peruntukannya rumah tinggal. Bukan rumah tinggal bentuknya ruko. Itu pasti ruko. Karena nanti petugas akan melihat. Jadi teman-teman lebih baik mengisi apa adanya dan sejujur-jujurnya seperti itu. Kemudian nanti isi luas bangunannya. Kalau misalnya beli tanah 100 meter, dibangun sepenuhnya, berarti luas bangunan 100 meter. Kalau teman-teman beli tanah 100 meter, dibangun 2 lantai full, berarti nanti di sini tulis jumlah lantainya 2 dan luas bangunannya dikali 2. Luas bangunan bawah ditambah luas bangunan atas. Mau atasnya misalnya dari kayu, atau misalnya atasnya gentengnya asbes, itu teman-teman tetap harus isi luas bangunannya. Mengenai nanti nilai pajaknya, proyeksinya, pembayarannya, itu nanti hak dari si petugas pendataan. Biasanya kan mereka nanti lihat survei dan bisa memberikan estimasi nilai bangunannya sesuai memang dengan bangunan teman-teman kayak gitu. Tahun dibangun ini kalau memang nggak tahu pastinya, diestimasi aja. Tahun renovasi juga kalau memang sudah pernah lakukan renovasi itu ditulis. Kondisi pada umumnya nih teman-teman tinggal silakan pilih aja sesuai dengan keadaan kondisi bangunan teman-teman. Baikkah, sangat baikkah, sedang, atau misalnya mohon maaf udah lama, udah jelek, ya silakan tulis saja. Listriknya berapa watt itu juga ditulis, konstruksinya, atapnya, dindingnya, lantainya, langit-langit, tinggal teman-teman pilih dan checklist. Teman-teman cukup isi sampai poin 17 untuk rumah-rumah sederhana. Nah, untuk rumah-rumah mewah silakan tulis, kalau ada kolam renang diisi. Kalau punya lapangan tenis silahkan. Pagarnya juga diisi, kayak gitu ya. Nah ini kalau dari poin 19 sampai 25 itu lebih ke rumah mewah. Jadi nanti diisi, kalau misalnya kita rumahnya sederhana itu kita cukup sampai poin 17 dan 18. Nah kemudian untuk ini, untuk yang lain-lain ya. Kalau misalnya pabrik, berapa tingginya, keliling dinding, ini sebagainya. Kalau teman-teman masih bingung, kosongin aja, nanti petugasnya yang akan isi seperti itu. Bantu isi biasanya di pendataan. Nah ini dia ya teman-teman, jangan lupa ini SPOP, surat pemberitahuan objek pajak. Ini L-SPOP. SPOP dan L-SPOP ini nanti dilampirkan pada saat mengajukan perubahan data beserta dengan lampiran-lampiran yang tadi. Jadi kalau teman-teman mau minta langsung SPOP dan L-SPOP ngisinya di kantor UP3D-nya silakan. Atau untuk prepare lebih baik download dan isi di rumah itu juga silakan. Itu terserah kepada teman-teman semuanya.
Oke, sekarang saya simulasikan buat teman-teman yang mau mengajukan pecah PBB ataupun balik nama secara online. Yang pertama, masuk dulu ke situs pajakonline.jakarta.go.id. Untuk teman-teman yang udah punya user, silakan langsung klik masuk. Buat teman-teman yang belum punya user, bisa daftar dulu. Nah, di sini akan ada petunjuk registrasi, diikutin aja. Untuk yang sudah punya user, langsung masuk. Ketik alamat email yang pernah teman-teman daftarkan. Kalau sudah punya user terus lupa, tinggal klik lupa password dan reset. Untuk videonya bisa dilihat di tutorial saya yang sebelumnya. Kemudian ini teman-teman isi passwordnya, jangan lupa. Diklik captcha-nya, diklik masuk. Kita tunggu. Nah, ini kita sudah masuk ke interface-nya ya, atau tampilan profilnya. Nanti di sini teman-teman tinggal pilih menu pelayanan. Setelah masuk, nanti teman-teman klik tambah permohonan pelayanan. Nanti teman-teman isi lengkap. Di sini ada kriteria wajib pajak, tinggal pilih aja. Perorangan atau badan, kalau badan untuk perusahaan. Nah, ini nanti diketik nick-nya, nick teman-teman yang daftar. Namanya ditulis, alamat ditulis, RT, RW nanti juga ditulis. Kemudian provinsi, wajib pajak itu sesuai KTP ya teman-teman ya. Kalau wajib pajak sesuai KTP, kota, kabupaten, semua sesuai KTP. Nah, untuk data objek pajak baru ini sesuai PBB. Teman-teman itu nanti isi dia di sini. Permintaan tahun pajak. Nah, kalau teman-teman untuk mau pecah PBB sekarang tahun 2021, berarti untuk tahun pajak 2022 di sini. Kayak gitu. Kalau mau balik nama sebelum bulan Agustus, mau coba untuk dibalik nama tahun ini juga 2021, silahkan. Nanti teman-teman tinggal isi di sini. Nanti diverifikasi sama tugasnya. Ini saya contohin untuk teman-teman yang mau pecah untuk yang tahun depan ya. Kemudian nanti langsung nama objek, teman-teman nanti langsung nama objek pajak, nanti tulis aja PBB, alamat objek pajak, alamat PBB-nya, provinsi objek pajak ditulis. Kemudian nanti teman-teman pilih kecamatannya mana, pilih kelurahannya mana, kemudian nanti pilih jenis pajak, bumi dan bangunan, teman-teman pilih jenis pelayanannya mutasi, nanti di subnya tinggal pilih balik nama atau pecah PBB di sininya. Ya, kemudian nanti data pendukung teman-teman bisa pilih dua, ada upload dokumen, ada kurir. Nah, saran saya upload dokumen, teman-teman bisa upload dokumen. Nah, nanti di sini teman-teman bisa tinggal klik. Nah, kayak gini, ini nanti diklik surat permohonan tertulis yang tadi udah saya contohin, teman-teman tinggal klik aja di sini. Terus nanti teman-teman upload kayak gitu dari dokumen teman-teman. Usahain sih emang dari PC ya atau dari laptop daftarnya, jadi lebih nyaman. Nanti tinggal diisi surat permohonan tertulis, KTP, pemberi dan penerima kuasa. Ini kalau pakai kuasa. Ini jangan lupa di KTP cantumin juga kakak sebagai data pendukung supaya data kita lebih cepat diverifikasi ya. Ini surat kuasa, kalau pakai surat kuasa SPOP LSPOP yang tadi sudah saya contohin. Ini udah harus diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatanganin. Untuk memudahkan dibaca petugas, lebih baik huruf isinya itu dengan huruf kapital, teman-teman. Kemudian ini fotokopi sertifikat tanah, sama bukti kepemilikan, kayak tadi. Kalau sertifikat tanah udah dipecah, sertifikat tanahnya udah bersertifikat, dilampirin. Kalau belum, nanti dilampirkannya bentuk AJB aja. Nah, ini SPPT PBB P2 asli tahun berjalan, ini yang ESPPT ya teman-teman. Nanti di download di sini, di-upload, maksud saya di-upload di sini. Kemudian tidak memiliki tunggakan pajak. Nah, itu juga di-upload di sini. Lunas pembayarannya, surat keterangan Pemda atau dari kelurahan di-upload. Kemudian fotokopi AJB atau peralihan haknya teman-teman upload. BPHTB di-upload, IMB juga teman-teman upload. Nah, untuk foto rumah nanti itu teman-teman uploadnya bareng di LSPOP boleh.
Di sini teman-teman upload juga foto rumah yang tadi sudah poin-poinnya sudah saya tulis. Itu kalau bisa teman-teman masukin semuanya. Nah, nanti setelah selesai, teman-teman udah isi seluruh data teman-teman di sini. Udah diisi seluruh datanya sama teman-teman. Nanti teman-teman tinggal simpan. Datanya. Kemudian tinggal tunggu hasil verifikasi dari petugasnya. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, explore sendiri. Mungkin ini aja dari saya untuk informasi mengenai proses mutasi dan pecah PBB. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video kali ini berguna buat teman-teman yang masih bingung. Bisa langsung hubungi call centernya Bapenda. Teman-teman bisa lihat di situsnya Bapenda nomor call center yang bisa teman-teman hubungin. Nah, ini di sini bisa hubungin call centernya di 1500 177 kalau teman-teman masih bingung. Seperti itu, mudah-mudahan sih penjelasan saya ini bisa teman-teman pahami dengan mudah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.